pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, Shalom. Hari ini kita akan sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan dan saya akan menyampaikan secara narasi. Saya akan menjadi seorang yang dicatat di dalam Alkitab. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Nuh. Ada yang kenal saya? Nama saya Nuh. Ini keluarga saya, istri, anak saya 3 laki-laki. Dan mereka juga sudah menikah dengan istri mereka. Anak saya namanya Sam, ada nama Sam di sini. Ada di depan. Ada lagi yang lain nama Sam? Ham, ada nama Ham. Yafet, ada nama Yafet. Itu nama anak-anak saya. Sam, Ham, Yafet. Hari ini saya diundang oleh Pendeta Binsar, ya, gembala Anda di tempat ini, dan saya sungguh bersyukur. Dikatakan bahwa hari ini adalah di momen bulan keluarga dari gereja ini. Ya, saya berharap sungguh di bulan ini secara khusus Anda secara keluarga diberkati oleh Tuhan. Nah, saya diundang Bapak Ibu. Saya diundang, diminta untuk bercerita sebuah peristiwa dan pelajaran yang penting yang terjadi pada keluarga saya. Apa yang terjadi yang dialami oleh saya, oleh istri saya, oleh anak-anak saya, sebuah peristiwa yang luar biasa, sebuah peristiwa yang itu tidak akan pernah kami lupa seumur hidup kami. Saya teringat pada waktu kami hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang lain, tentu saja kami tidak sendiri. Pada waktu itu manusia satu dengan yang lainnya begitu jahat. Jahat. Anak melawan orang tua. Orang tua begitu kejam pada anak. Belum lagi pada tetangga, pada orang yang lain. Ada yang merampok, ada yang membunuh. Perkelahian terjadi hampir setiap hari. Manusia begitu jahat. Kami di rumah kadang-kadang ketakutan. 3 anak saya laki-laki dengan saya, kami harus tiap hari berjaga. Jangan sampai rumah kami dirampok. Jangan sampai ada orang-orang kemudian mau datang menjahat kepada kemudian rumah kami. Tidak ada yang mengenal Tuhan. Tidak ada yang mau mencari Tuhan. Hati manusia begitu jahatnya. Lalu kemudian pertanyaannya tentu saja, lalu mengapa saya tidak? Mengapa saya tidak seperti mereka? Keluarga saya tidak kemudian ikut-ikutan jahat, hidup seperti mereka. Bapak Ibu, semuanya itu karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan yang menuntun hati saya untuk selalu mau mengingat Dia. Ini sudah diajarkan oleh keluarga saya. Mulai dari kemudian Henok, kakek buyut saya. Lalu kemudian kepada kakek saya Metusalah. Lalu kepada papa saya Lamek. Maka kemudian kami pun belajar untuk mengenal Tuhan. Mau mencari Tuhan. Dan itu diceritakan secara turun-temurun kepada kami. Tentang Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan. Disitulah Tuhan menolong saya. Tuhan menolong kami bukan tiba-tiba lalu kemudian saya jahat, lalu kemudian saya menjadi tidak jahat. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana tentang Tuhan diceritakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, hari ini saya bawa burung ini. Burung ini mengingatkan saya sebuah peristiwa yang luar biasa. Ada yang mau? Nanti selesai ya.
Ini mengingatkan saya sebuah peristiwa yang sangat besar. Pada waktu itu saya sudah katakan tadi, manusia itu jahat. Dan karena kejahatan manusia itu, Tuhan yang Maha Kudus itu murka. Tuhan marah pada manusia. Dan Tuhan kemudian berkata, aku akan menghukum manusia. Bapak Ibu, hukuman Tuhan itu begitu mengerikan, tidak tanggung-tanggung. Tuhan berfirman pada saya, malam itu, di hari itu saya tidak akan lupa. No, aku akan memusnahkan manusia. Perkataan itu seperti petir yang menyambar. Memusnahkan manusia dengan air bah. Membayangkan saja sudah menjadi begitu menakutkan. Tetapi sekali lagi kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tapi engkau dan keluargamu akan kuselamatkan. Maka buatlah bahtera. Bapak Ibu Saudara, maka kemudian kami membuat bahtera. Kami membuat bahtera. Bahtera yang tidak bisa saya ceritakan secara detail bagaimana. Tetapi kemudian bahtera itu jadi begitu besar, begitu luar biasa. Waktu sudah selesai bahtera itu, ketika saya melihat, saya cuma berkata, Tuhan, ini tidak mungkin dikerjakan oleh kami tanpa pertolongan. Tapi bahtera itu begitu besar, Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan mulai mengirim binatang-binatang, burung-burung, mulai dikirim oleh Tuhan. Berkelompok-kelompok begitu besar, masuk ke dalam bahtera. Semua langsung mengambil tempatnya, mengambil posisinya. Sepasang demi sepasang Tuhan bawa, Tuhan kirim, Bapak Ibu, anak-anak semua. Sepasang demi sepasang. Entah dari mana. Tuhan mau menyelamatkan juga makhluk yang lain. Bapak Ibu Saudara, sampai kemudian tibalah di bulan yang kedua, di tanggal 17. Hari di mana saya, istri, anak-anak saya semua, kami masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Kami mulai mendengar guntur. Kami mulai terdiam. Hujan turun kemudian dengan lebatnya. Mata air terbuka dengan dahsyatnya. Kami mendengar begitu kerasnya. Begitu menakutkan. Begitu mengerikan. Kami semua terdiam. Hanya binatang satu dengan yang lain kemudian bersuara, bersaut-sautan di kandang mereka masing-masing. Kami mulai mendengarkan orang-orang di luar berteriak mencari pertolongan. Pergi ke tempat yang lebih tinggi ketika air mengejar mereka naik semakin tinggi. Bahtera itu kemudian mulai bergoyang. Kami dihantam dengan luar biasa. Kami mendengarkan bunyi bom begitu keras. Ada kayu yang menghantam bahtera. Bahtera itu mulai oleng, mulai naik. Dia bergerak dengan luar biasa. Dihantam dari segala arah. Kami semua ketakutan. Kami berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong kami. Saya dan keluarga berpegangan dengan semakin kuat. Kami semua semakin tenggelam di dalam ketakutan. Terlihat di wajah kami kecemasan. Ada yang tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuhan, tolong kami, kasihani kami.
Kami semua hanya bisa berharap pada Tuhan yang memerintahkan kami. Kami mulai merasakan bahtera itu bergerak diseret oleh arus dan gelombang. Ombang-ambing ke kanan, ke kiri. Kami merasakan bagaimana arus itu menyeret bahtera yang begitu besar. Tapi kemudian dengan gampangnya diseret oleh arus. Anda bayangkan gelombang pada waktu itu. Anda bayangkan air yang begitu banyak untuk memusnahkan bumi ini. Kami kembali mendengar bunyi yang begitu keras. Bahtera itu menghantam bukit. Kami cuma bisa berdoa. Saya dengan istri berpegangan. Anak-anak saya dengan istri mereka masing-masing berpegangan. Kami kemudian berdoa. Tuhan jaga kami, kuatkan bahtera ini. Ruangan bahtera itu Bapak Ibu dipenuhi dengan suara air hujan, angin yang bertiup dengan keras. Suara binatang yang saling bersahutan satu dengan yang lainnya. Saya terus kemudian memberi arahan pada istri, pada anak-anakku. Berpegangan, jangan lepas. Terus berdoa. Bapak Ibu, hari pertama, di bulan yang kedua di tanggal 17, adalah hari yang tidak akan pernah kami lupakan. Hari yang paling mengerikan yang pernah kami alami. Masuk hari yang kedua, kami sepertinya melihat sama saja, walaupun kami sudah mulai lebih terbiasa. 1 minggu lewat, kami sudah mulai lebih tenang. Tiba-tiba kembali, bahtera itu menghantam sesuatu. Kami kaget. Kami memikirkan apa itu dengan air setinggi ini. Sangat besar kemungkinan itu sebuah gunung yang kemudian harus kami lewati. 1 bulan lewat, hujan terus turun. Kami terus diseret oleh arus. Sampai kemudian akhirnya Bapak Ibu, hari yang ke-41, kami mendengar hujan sudah berhenti. Bahtera sudah jauh lebih tenang. Di dalam bahtera itu ada waktunya kami berusaha tenang sambil berkumpul, berbincang-bincang. Ada kalanya kami berkumpul, tapi kami hanya bisa terdiam, tertunduk, memikirkan penghukuman yang sedang Tuhan lakukan, betapa begitu mengerikannya. Semua manusia yang berada di luar bahtera telah musnah karena air bah. Semua hewan, semua burung telah musnah karena air bah. Hanya kami dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Ada kalanya kami menangis Bapak Ibu. Sambil terdiam sendiri kami menangis. Kami harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa bersama. Kami bersyukur akan kemurahan Tuhan atas kami. 5 bulan kemudian, ketika kami beraktivitas seperti biasa, kami berkeliling, melihat binatang yang ada, burung yang ada. Kami mengurus kehidupan kami. Tiba-tiba kemudian kami harus terlempar. Ketika kemudian kami mendapati bahtera itu membentur sesuatu. Kami kaget. Kami semua terdiam. Segera kami berpegangan. Kami langsung berseru, Tuhan, apalagi Tuhan? Apalagi? Tapi kemudian kami mulai merasakan bahtera itu mulai miring. Bahtera itu mulai miring. Kami kembali ketakutan, apa yang terjadi? Kami sedang menunggu, kami berpegangan. Berjam-jam kemudian, bahtera itu terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Kami tidak lagi merasakan bahtera itu terombang-ambing. Kami mendapati bahtera itu dalam kondisi tenang.
Maka disitulah kemudian kami mendapati bahtera itu sudah kandas di Gunung Ararat. Air sudah surut. Segera kami berkumpul. Kami memandang satu dengan yang lainnya. Di dalam ada air mata kemudian yang mengalir, tapi kami tersenyum. Kami kemudian berpelukan, menangis, kami bersyukur Tuhan telah menolong. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Bapak Ibu, 8 bulan kemudian kami mulai melihat puncak-puncak gunung atau bukit yang lainnya. Air semakin surut. Pada tanggal 1 bulan yang pertama, untuk pertama kalinya saya kemudian membuka penutup bahtera itu. Lalu saya melihat sekelilingnya. Bumi sudah mulai kering. Tapi Tuhan belum memerintahkan kami untuk keluar dari bahtera. Tepat 1 tahun 10 hari sejak kami masuk ke dalam bahtera, Tuhan kemudian berfirman kepada saya, keluarlah dari bahtera. Engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anak. Maka kami satu keluarga, kami keluar dari bahtera. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kemudian catatan yang paling penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ketika kami keluar, kami menuruni kemudian bahtera itu. Kami tidak memikirkan di mana tenda kami akan didirikan. Kami tidak memikirkan di mana tempat kami akan menggembalakan ternak kami. Kami tidak memikirkan di mana dan apa yang akan kami tanam untuk makanan kami. Kami tidak memikirkan di mana kami akan menggali sumur untuk kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami langsung berkumpul Bapak Ibu di depan bahtera sambil menangis. Kami bersyukur. Kami mendirikan mezbah. Kami mencari Tuhan. Batu demi batu. Kami tumpuk tanpa berbicara. Air mata kami masih mengalir. Tapi senyum kami terus mengembang. Sampai kemudian mezbah itu berdiri. Anak saya Sam dan Ham dan Yafet segera mengambil beberapa ekor binatang. Beberapa burung membawa kepada saya. Dan saya kemudian meletakkan itu menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan itu kepada Tuhan. Di situ kami berdoa. Kami bersyukur. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami sungguh sadar betapa keselamatan yang kami terima itu sungguh kemurahan Tuhan semata-mata. Tuhan yang maha dahsyat itu, Dia juga sangat baik. Bapak Ibu, peristiwa yang sangat besar dan dahsyat itu semakin menyadarkan kami sekeluarga. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Tuhan. Tidak ada. Dia sumber hidup. Dia sumber keselamatan, Dia yang harus kami cari setiap hari, Dia yang harus kami utamakan setiap hari, Dia yang harus kami taati setiap hari, Dia yang harus kami layani setiap hari dengan sepenuh hati di sepanjang hidup kami. Itu tekad kami sekeluarga. Itu tekad saya sebagai kepala keluarga yang saya sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau hari ini Tuhan mengingatkan, ya engkau, Anda, kalau hari ini Tuhan mengingatkanmu, bahwa Tuhan yang terpenting, jangan keraskan hatimu. Tuhan sudah menyelamatkan, Dia sudah memberkatimu. Dia memeliharamu. Cari Tuhan setiap hari, saudaraku.
Ajak istrimu, ajak anakmu, ajak semua orang yang ada di dalam rumahmu. Cari Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan. Puji dan sembahlah Dia di dalam keluargamu. Tuhan layak untuk menerima semua itu. Kiranya kemurahan hati Tuhan tercurah atas. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Tuhan, ketika kami bangun pagi, kami mulai beraktivitas. Yang seringkali kami lewati itu tanpa mengingat Engkau. Pada waktu itu pun Engkau sedang memberkati kami. Ketika kami mulai sibuk di dalam seluruh urusan kami, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, mulai sibuk dengan studi, mulai memikirkan rencana kami sepanjang hari ini. Bahkan ketika kami tidak mengingat-Mu, Engkau tetap memberkati kami. Sampai malam, ketika tubuh sudah capek, ketika kami berpikir sudah akan istirahat, dan kami masih saja melupakan, mengabaikan Engkau ya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Tuhan, pagi ini kalau itu sungguh yang Engkau ingatkan kepada kami mohon ampun. Tolong kami Tuhan. Ketika kami bangun, kami mulai dengan mencari Tuhan. Berserah, memohon, berharap. Karena kami tahu dan kami sadar, kami tidak bisa menjalani hidup satu hari saja tanpa pertolongan Tuhan. Ketika kami boleh disadarkan Tuhan, tuntun kami untuk mengingatkan keluarga kami. Kalau selama ini kami kemudian ternyata sebagai orang tua bahkan menjadi teladan bagi anak kami, teladan yang tidak benar. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengubahnya. Mulai dari kami, pemimpin keluarga. Dari kami orang tua. Kami akan menjadi teladan bagi keluarga. Mengajak, mendorong, motivasi, mengingatkan keluarga. Cari Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami kalau dalam seluruh kehidupan kami terus menyadari Engkau memberkati kami. Keselamatan yang daripada-Mu yang begitu luar biasa sudah kami terima. Biarlah dalam hidup kami pun kami selalu mengingat. Kami mau datang sebagai satu keluarga. Kami mau memuji. Kami mau menyembah. Dan terutama kami mau duduk, diam, untuk sama-sama belajar firman. Sebagai orang tua, tuntun kami Tuhan. Kami terlebih dahulu belajar firman Tuhan. Tunduk pada firman. Sebagai orang tua kami dimampukan menuntun anak-anak kami. Mengenal Tuhan. Tuhan pencipta. Tuhan pemelihara. Tuhan yang hidup itu, yang tidak pernah meninggalkan manusia. Kasih setianya ajaib. Dan itu nyata. Tolong kami Tuhan menceritakan itu pada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Anak-anak kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Anak-anak kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Anak-anak kami kemudian boleh melayani Engkau Tuhan. Anak-anak kami hidup di bumi ini. Mereka hidup dengan memuliakan nama Tuhan. Dengan segala apapun yang mereka akan hadapi, kami mohon Tuhan tolong kami.
Engkaulah yang menjadi terutama dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga hidup ini di dunia yang mungkin memang hanya sebentar, tapi secara pasti kami mengisinya dengan kebenaran. Hidup hanya bagi Tuhan saja. Hamba mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga Tuhan. Kalau ada yang sedang bergumul saat ini, Engkau tolong, Engkau berkati. Kalau ada yang sedang tidak dalam kondisi yang baik, Engkau pulihkan Tuhan. Pulihkan. Bangkitkan kami sebagai anak-anak-Mu yang sungguh mau mencari Engkau dan mengasihi Engkau. Pakai gereja ini Tuhan, untuk menuntun jemaat demi jemaat, keluarga demi keluarga, mengenal dan mengasihi Tuhan. Mohon Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Semua para majelis, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik. Ini doa hamba-Mu. Mohon Engkau dengarkan ya Tuhan. Dan doa masing-masing dari anak-anak-Mu, mohon Engkau dengarkan. Dalam hati kami, Engkau tahu betapa kami mengasihi Engkau. Tapi kami butuh kekuatan daripada-Mu untuk kami sungguh-sungguh dimampukan mengasihi Engkau. Terima kasih, ya Tuhan. Amin.